Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, saya kini percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa.
Kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga yang telah memelihara kami sampai di pagi hari ini, di hari yang baru. Sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, mari Tuhan pimpin setiap langkah kehidupan kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu, firman-Mu boleh menuntun setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami rindu biarlah Allah boleh bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Mari Roh Kudus berkaryalah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami mohon ampun, biarlah pengampunan daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita sebagai ayat pokok pembacaan kita yang pertama dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-48. Matius 5 ayat 48, mari sama-sama kita perkatakan firman Tuhan yang pertama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita, gereja Tuhan, untuk apa? Kita harus sempurna. Kita harus bertumbuh menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arti sempurna sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti utuh dan lengkap segalanya. Utuh dan lengkap segalanya, atau tidak bercacat dan bercela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang minggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita memiliki pertumbuhan menjadi gereja yang dewasa kerohaniannya. Bahkan pagi hari ini kita belajar untuk kita bertumbuh untuk menjadi sempurna. Menjadi sempurna adalah hal-hal yang kalau kita pikirkan tidak mudah untuk kita menjadi seorang yang sempurna. Saya pun belum menjadi seorang yang sempurna. Saya masih punya kekurangan dan kelemahan, tapi saya mau untuk saya menjadi sempurna. Karena firman Tuhan mengajar kehidupan kita untuk kita harus menjadi sempurna. Setiap hari ada banyak hal yang harus kita hadapi. Baik Bapak Ibu yang bekerja, baik anak-anak yang menempuh pendidikan, bertemu dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di kampus, dan ke depan semua sudah berjalan kembali mungkin lebih baik lagi, yaitu anak-anak kita sudah bisa tatap muka, bahkan kita yang bekerja, kita bisa tatap muka kembali dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekeliling kita, ada banyak hal yang harus kita hadapi. Dan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, mungkin Tuhan izinkan itu adalah proses dalam kehidupan kita untuk membentuk setiap pribadi lepas pribadi kita menjadi pribadi yang diubahkan menuju kedewasaan yang penuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam proses-proses
dalam ujian-ujian, dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami. Mungkin hal-hal itu tidak menyenangkan bagi daging kita. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang mencoba menjatuhkan kehidupan kita, sebuah contoh, ada orang yang berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk kita menjadi dewasa, untuk kita bertumbuh menjadi orang yang sempurna? Bisa Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kekuatan Roh Kudus. Firman Tuhan mengajarkan dalam Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak mudah ketika kita alami hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan. Apakah kita dapat kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan? Apabila kita dapat tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat kurang baik bagi kita, bagi orang-orang yang mau menjatuhkan kehidupan kita, berarti Bapak Ibu Saudara sedang menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertumbuh, menjadi gereja yang dewasa kerohanian kita. Mari kita sama-sama koreksi dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku tidak sempurna, tapi biarlah dengan pertolongan Roh Kudus dan lewat firman Tuhan, kita boleh dibersihkan, kita boleh diubahkan menjadi sempurna, menjadi lebih baik lagi. Sebuah contoh, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, di mana kita mengingat kasih Tuhan yang besar. Dia sudah memberi hidupnya, dia mau mati bagi kita, menebus setiap dosa dan salah kita. Bagaimana Yesus, dia sempurna. Bagaimana ketika ia dicaci maki, ketika ia diludahi, apa yang dilakukan Yesus sampai di atas kayu salib. Yesus penuh dengan kasih. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukankah Yesus adalah Tuhan yang sempurna? Sebagai manusia dia sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela. Lewat perkataannya, lewat kehidupannya dia penuh dengan kasih. Mari firman Tuhan mengajar kehidupan kita. Hendaklah kita menjadi sempurna. Harus menjadi sempurna, sama seperti Yesus sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau hidup terus seperti 5 gadis bijaksana. Hidupnya selalu dalam firman Tuhan, dalam Roh Kudus, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sempurna, dan masuk ikut ke dalam perjamuan kawin atau perjamuan nikah. Sebab itu saudara, apapun proses-proses dalam kehidupan kita, biarlah kita mau menjadi sempurna dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita. Kita mau menjadi sempurna. Tidak mudah, tapi mari kita belajar, kita minta pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin kehidupan kita hari lepas hari, bahkan sepanjang
kehidupan kita, bahkan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kita. Kita mau menjadi gereja yang lebih baik lagi, menjadi gereja yang disempurnakan, dewasa kehidupan kerohanian kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Mari kita saat ini kita masuk dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa, salah, kekurangan dan kelemahan kami. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan, tapi kami mau, tolonglah kami Roh Kudus, sehingga setiap kehidupan kami boleh lebih baik lagi hidup kami boleh menjadi lebih sempurna, kami boleh lebih dewasa lagi kerohanian kami di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mohon dan kami berdoa, tolonglah sidang jemaat-Mu dan tolonglah kehidupan kami dalam setiap apapun proses-proses, apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah kehidupan kami boleh terus selalu menyenangkan hati Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menolong kehidupan kami sehingga kami boleh selalu kuat dan berkemenangan, dan kehidupan kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.